wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam etika bisnis dan ini pertemuan yang ke-9 ya. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan ke-8 kemarin tentang hak dan kewajiban produsen serta konsumen. Dan khusus untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perbuatan yang dilarang bagi produsen. Khusus untuk produsen terdapat larangan-larangan yang harus dijauhi ya, yang tidak boleh dilaksanakan. Dan larangan-larangan ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Tentu hadirnya undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen yang mana dalam posisi tertentu konsumen bisa lebih lemah daripada posisi produsen. Karena apa? Karena konsumen ini dalam kedudukan dia sebagai pihak yang menerima barang atau jasa. Nah, apabila dia tidak punya sensitivitas yang tinggi, sensitivitas yang tinggi, maka tentu konsumen akan diam manakala dia mendapatkan hal-hal dari produsen yang merugikan. Itu itulah maka sebagai pengetahuan baik produsen maupun konsumen harus mengetahui ya apa-apa yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Ini sangat penting sehingga kita berada dalam posisi yang sama ya, baik itu produsen maupun konsumen. Tidak ada yang merasa lebih unggul, tidak ada yang merasa lebih baik, tidak ada yang merasa lebih berhak daripada yang lain. Nah, larangan-larangan yang ditujukan kepada produsen dalam menjalankan kegiatan bisnisnya atau kegiatan usahanya adalah sebagai berikut ya. Ini cukup banyak. Yang pertama adalah produsen tidak memenuhi atau tidak melakukan standar yang disyaratkan dari ketentuan perundang-undangan. Jadi apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang standar produk itu harus mutlak harus ditaati oleh produsen ya. Dan manakala konsumen mengetahui ada yang di bawah standar misalnya, maka konsumen berhak untuk menanyakan atau menuntut kepada produsen. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam tabel, label, atau etiket barang tersebut. Ya, jadi apa yang tercantum di dalam kemasan, label ya, atau mungkin dalam produk, di situ dicantumkan berat bersih, isi bersih, maka apa yang dicantumkan itu harus sesuai ya. Jadi konsumen berhak untuk mengecek berat timbangan bersih dari barang yang dibelinya. Misalnya kita beli satu bungkus kopi misalnya ya, di mana beratnya 200 gram. Maka konsumen berhak untuk ngecek apa benar enggak 200 gram. Kalau ternyata berat bersihnya di bawah 200 gram, nah artinya produsen sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi kepada produsen. Tentu melalui jalur yang benar gitu ya. Jalur Lembaga Perlindungan Konsumen ataupun melalui jalur pengadilan. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau di dalam label produk atau dalam kemasan produk dicantumkan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah ya dalam hitungan, maka apa yang tercantum di dalam isi produk tersebut harus sama. Jadi kalau tadi misalnya beratnya 200 gram ya harus 200 gram. Misalnya 1 liter ya 1 liter ya. Ukurannya misalnya
30 cm ya harus 30 cm dan seterusnya. Jadi intinya apa yang dijanjikan itu harus sama dengan yang ada di dalam barang atau jasa tersebut. Kemudian tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label di produk. Jadi ini adalah suatu janji atau jaminan dari produsen, misalnya terhadap produk obat-obatan, di mana obat-obatan ini dijanjikan bisa untuk menyembuhkan suatu penyakit, atau ada jaminan bahwa obat ini bisa meringankan ya suatu keluhan badan atau suatu penyakit. Nah, maka seyogianya atau seharusnya apa yang dijanjikan itu bisa dibuktikan ya, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan ketika konsumen mengkonsumsi obat tersebut dengan tujuan untuk mengobati penyakitnya, maka memang produk tersebut bisa bermanfaat untuk mengurangi atau mengobati keluhan kesehatan yang diderita oleh konsumen. Nah, ini harus benar begitu ya, kecuali memang komposisinya sudah betul untuk mengobati suatu penyakit, tapi memang karena penyakitnya mungkin dalam kondisi yang parah sehingga diberikan obat generik misalnya atau obat tertentu tidak bisa mengobati. Nah, ini kondisi yang berbeda, tapi intinya kandungan-kandungan yang ada di dalam obat harus sama dengan manfaat atau khasiat dari obat tersebut. Kemudian yang kelima, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang atau jasa tersebut ya. Jadi ini juga kembali kepada spesifikasi produk. Ketika produk itu sudah menjanjikan adanya mutu tertentu, kemudian tingkatan tertentu, mengandung komposisi tertentu, dengan proses produksi atau proses pengelolaan tertentu ya, dengan mode atau gaya tertentu, itu sudah disampaikan atau dijelaskan di dalam label atau di dalam kemasannya atau bungkus produk ya. Maka apa yang dijanjikan tersebut harus dapat dibuktikan ya, harus sesuai dengan apa yang ada di dalam isi bungkusan tersebut, sehingga konsumen membeli karena dia membaca bagaimana spesifikasi yang dijelaskan di dalam label atau kemasan. Nah, karena dia percaya dengan apa yang dijelaskan di dalam kemasan atau label yang diberikan oleh produsen, maka konsumen membelinya ya. Konsumen memutuskan untuk membelinya, dan itu harus benar ya, sesuai dengan yang dijanjikan. Kalau ternyata ada perbedaan, itu tentu konsumen berhak untuk melakukan gugatan atau tuntutan kepada produsen. Kemudian yang keenam, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi barang atau jasa yang dijanjikan atas mutu produk, barang atau jasa tersebut ya. Jadi ini suatu produk, barang atau jasa sering kita lihat diiklankan dengan janji-janji yang menarik ya, dan konsumen harus jeli apakah janji tersebut sesuai dengan yang dikonsumsi, sesuai dengan janjinya atau tidak. Kalau misalnya kita beli sampo, janjinya untuk menghilangkan ketombe misalnya, maka konsumen berhak ya untuk membuktikan apakah benar nggak dengan menggunakan sampo tersebut ketombenya bisa hilang gitu ya dari kepala atau dari rambut. Kalau misalnya faktanya itu tidak bisa menghilangkan ketombe padahal dia janjinya menghilangkan ketombe, maka seyogianya konsumen bisa melakukan gugatan atau tuntutan ya. Yang ketujuh, tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa ya, atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas barang tertentu. Nah, ini juga harus hati-hati
sebelum kita membeli suatu produk ya, maka kita cek dulu apakah ada masa kedaluarsa, expire date-nya atau tidak ya. Kalau misalnya tidak ada, maka kita sebaiknya tidak usah membeli barang tersebut karena bisa sangat berbahaya apabila barang itu sudah kedaluarsa kemudian dikonsumsi. Ini bisa menjadi racun yang berdampak besar ya bagi kesehatan konsumen. Jadi mutlak tanggal kedaluarsa harus ada di dalam produk tersebut. Apabila kita menemukan suatu produk di mana tanggalnya sudah masuk tanggal kedaluarsa, maka kita berhak untuk mengembalikan produk tersebut atau mengganti dengan produk yang lain ya, karena itu hak konsumen. Yang kedelapan, tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal ya, sebagaimana dinyatakan halal yang dicantumkan dalam label atau kemasan. Nah, dalam standar halal ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia, sehingga di dalam kemasan atau di dalam labelnya ada cap ya dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga MUI yang menyatakan bahwa produk tersebut halal ya. Jadi apabila kita menemukan suatu produk tidak ada cap halal dari MUI, maka kita berhak untuk tidak usah membeli produk tersebut, ataupun kalau sudah terlanjur membayar maka kita bisa mengembalikan barang tersebut ya, ditukar dengan yang lain. Yang 9, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih ya, isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan ya, kemudian efek samping, nama dan alamat produsen, serta keterangan untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dibuat ya, atau harus dipublikasikan. Nah, ini lengkap sekali ya. Jadi produk yang akan kita beli ya sebaiknya mempunyai informasi yang lengkap ya tentang spesifikasi dari barang tersebut ya. Tentu adalah ada nama barangnya apa, misalnya kita membeli sirup ya, obat batuk, maka di situ ada penjelasan itu sirup gitu ya. Nah, kadang-kadang ada juga jamu misalnya gitu ya, sirup tetapi jamu, ada juga seperti itu. Kemudian ukurannya, misalnya ukurannya itu dalam botol atau apa gitu ya. Kemudian berat bersihnya itu ada yang ukuran gram atau mungkin mili ya, atau mungkin liter ya. Kemudian berat bersihnya berapa, berat kotornya berapa. Nah, ini komposisi itu dia terbuat dari bahan-bahan apa saja ya. Ini biasanya ada di dalam kemasan produk ya. Termasuk kalau di produk makanan ada kandungan nilai gizinya misalnya, ada protein, ada karbohidrat dan seterusnya ya. Kemudian aturan pakainya harus ada, misalnya untuk anak-anak itu dikonsumsi seberapa, misalnya 1 sendok teh misalnya gitu ya, sehari sekali habis makan atau sebelum makan misalnya. Bagi dewasa misalnya 2 sendok teh ya, sebelum makan atau sehabis makan, sehari 3 kali misalnya. Nah, itu harus ada ya. Ini sangat penting sebagai pedoman bagi konsumen. Kemudian kapan produk itu dibuat ya atau diproduksi juga harus ada. Kemudian tanggal kadaluarsa, efek sampingnya apabila mengkonsumsi yang misalnya menimbulkan ngantuk ya. Kemudian tidak boleh bagi wanita hamil misalnya, itu semua harus secara lengkap dicantumkan di dalam kemasan, label atau dalam bungkus produk tersebut. Apabila tidak ada, maka kita wajib mengembalikan ya, tidak usah membeli barang tersebut ya. Atau kalau sudah terlanjur ya ditukar dengan barang yang lain. Nah, kalau ternyata menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka konsumen bisa melakukan gugatan ya kepada pengadilan, ini lewat pengadilan atau lewat lembaga perlindungan konsumen. Yang ke-10, tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Jadi kalau dia produk
dijual di Indonesia, maka seharusnya ada petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dia dijual di Indonesia ternyata tidak ada bahasa Indonesianya, misalnya hanya bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Cina, ya tentu ini menyalahi peraturan ya, karena akan membingungkan bagi masyarakat yang tidak mengetahui bahasa asing ya, baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Cina, maka tentu akan mengalami kesulitan untuk bisa memahami bagaimana spesifikasi dari produk, barang atau jasa yang akan dibeli ya, atau yang akan dikonsumsi. Jadi ini wajib ya. Kalau ada produk-produk yang tidak ada bahasa Indonesianya, maka kita harus menanyakan ini produk dari mana ya, isinya ini seperti apa. Kalau ragu-ragu ya sebaiknya tidak usah dibeli ya, sebaiknya diganti dengan produk yang keluaran dalam negeri yang menggunakan bahasa Indonesia. Yang ke-11, memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberi informasi yang lengkap ya. Jadi apabila kita membeli produk yang disebutkan adalah produk baru ya, sedangkan yang kita dapatkan adalah produk rusak atau produk cacat ya, atau mungkin barang bekas ya, maka kita wajib untuk menolak barang tersebut ya. Konsumen berhak untuk mengembalikan barang tersebut ya, atau menukar dengan yang lebih baik atau yang benar-benar masih baru gitu ya. Ini menjadi hak bagi konsumen. Dan yang ke-12, memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas ya, dan tercemar dan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap. Nah, ini jelas sebuah pelanggaran hukum juga ya, di mana apa yang dijanjikan barang baru padahal itu adalah barang-barang farmasi ternyata adalah rusak kondisinya, cacat atau bekas ya, atau tercemar. Ini jelas sebuah pelanggaran hukum, ini bisa dituntut ya lewat pengadilan. Kita ingat ada kasus vaksin yang bekas ya, vaksin COVID-19 yang bekas dipakai disuntikan lagi ya, termasuk juga alat-alatnya. Nah, ini tentu sebuah pelanggaran hukum yang luar biasa ya. Ini harus dihukum yang berat karena ini menyangkut nyawa orang lain ya, menyangkut kesehatan orang lain. Jadi ini sangat-sangat berat pelanggaran dari sisi kemanusiaannya. Kemudian fundamental etika yang berlaku pada semua etnis ya. Ini semua etnis itu artinya dasar-dasar etika yang berlaku umum ya, semua entitas bisnis atau entitas usaha ya. Pertama adalah sopan santun ya. Ini menjadi hal yang berlaku umum, yaitu harus selalu bicara benar, terus terang ya, atau jujur, tidak menipu, tidak mencuri ya. Ini luar biasa. Saya pikir semua bangsa, semua agama ya, semua etnis akan menganjurkan seperti ini ya. Ini kaidah-kaidah, nilai-nilai yang berlaku umum ya. Apabila kita bisa melakukan nilai-nilai ini, tentu kita menjadi manusia yang terhormat ya, manusia yang beradab gitu ya, yang memiliki akhlak yang baik. Nah, yang kedua adalah integritas, yaitu memiliki prinsip hormat dan tidak bermuka dua ya. Jadi kita mempunyai prinsip, kita menghormati ya, kemudian kita tidak pelin-pelan ya, selalu teguh pada pendirian kita, tidak bermuka dua dan juga tidak bermuka tembok tentunya gitu ya. Nah, ini integritas, ini juga nilai ya. Biasanya integritas ini selalu dipakai sebagai budaya atau nilai yang ada di dalam perusahaan-perusahaan, karena ini sangat penting ya. Ini sifat atau karakter yang sangat penting ya bagi seluruh manusia. Yang ketiga, menjaga janji, yaitu dapat dipercaya bila berjanji, tidak mau menang sendiri ya. Ini adalah dalam agama Islam disebut tidak munafik ya. Kalau orang munafik itu orang yang suka berkata bohong ya, kemudian apabila berjanji tidak ditepati dan seterusnya ya. Ini menjaga janji. Ini juga suatu sikap
satu nilai, suatu karakter yang sangat mulia ya. Kalau kita sudah tidak bisa memegang janji atau menepati janji, maka kita sudah tidak bisa dipercaya lagi ya. Kalau sudah tidak dipercaya ya berat nanti ke depannya ya. Tidak ada lagi kawan-kawan yang mau bekerja sama dengan kita kalau kita sudah tidak dipercaya lagi. Yang keempat, kesetiaan, ketaatan ya. Itu benar dan loyal pada keluarga dan teman, tidak menyembunyikan informasi yang tidak perlu dirahasiakan ya. Jadi kita setia, taat ya, apabila kita sebagai warga negara Indonesia juga kita setia dan taat kepada dasar-dasar negara, itu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian kita juga apabila seorang yang beragama taat dalam menjalankan perintah agama ya. Ini dampaknya adalah bisa menimbulkan akhlak, perilaku, karakter yang mulia, karena itu memang yang diajarkan oleh agama. Yang kelima adalah kejujuran, kemudian kewajaran atau fairness ya. Itu berlaku fair atau berlaku adil ya. Kemudian punya komitmen pada kedamaian ya. Jika bersalah sebaiknya cepat mengakui kesalahannya, kemudian memperlakukan yang sama terhadap setiap orang ya, dan memiliki toleransi yang tinggi ya. Ini juga karakter sifat yang sangat diperlukan ya oleh kita seluruh manusia ya, karena kalau kita tidak jujur, tidak adil ya, ini akan berdampak kembali lagi kepada kepercayaan. Artinya kalau sudah tidak dipercaya karena kita tidak jujur, maka kedepannya kita akan sulit untuk bisa bekerja sama. Kemudian yang keenam, menjaga satu sama lain ya, yaitu penuh perhatian, baik budi ya, ikut andil, menolong siapa saja yang membutuhkan dan seterusnya ya. Jadi kita bisa saling menjaga, saling menolong satu dengan yang lain. Yang ketujuh, saling menghargai satu dengan yang lain ya. Ini juga sama, kita menghormati hak-hak orang lain, menghormati kebebasan ya, menghormati rahasia pribadi atau privacy, mempertimbangkan orang lain yang dianggap bermanfaat dan tidak berprasangka buruk ya. Ini juga suatu nilai dan karakter yang mulia ya, di mana kita bisa saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Ada toleransi gitu ya. Dan yang kedelapan, bertanggung jawab, yaitu patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jika menjadi seorang pimpinan, maka harus bersikap terbuka dan menolong ya. Jadi kita hidup dalam suatu organisasi misalnya, maka apabila ada peraturan yang berlaku dalam organisasi tersebut, maka kita sebagai anggota organisasi atau sebagai karyawan wajib mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara misalnya atau oleh perusahaan ya, karena kita memang hidup bersama-sama di situ ya. Ibaratnya kalau kita tidak mau mengikuti aturan, maka kita sebaiknya keluar dari organisasi atau dari negara tersebut, yaitu sebagai konsekuensi logis manakala kita tidak mau mentaati peraturan yang berlaku ya. Yang berikutnya, pengejaran keunggulan ya, yaitu berbuat yang terbaik di segala kegiatan, bertanggung jawab, rajin, berkomitmen, bersedia untuk meningkatkan kompetensi dalam segala bidang ya. Jadi ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya unggul ya, artinya kita ingin terus berkembang, terus meningkat ya, untuk mencapai tahapan unggul ya. Unggul itu berarti nilai A yang terbaik ya. Nah, apabila sekarang posisi kita masih di B misalnya, maka kita harus mengejar agar dari B bisa naik ke tingkat A gitu. Kemudian yang 10 atau yang terakhir, dapat dipertanggungjawabkan ya, dimana perilaku kita, perbuatan kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan dalam semua perbuatan ya, terutama
dalam pengambilan keputusan. Apabila kita sudah mengambil keputusan atas suatu hal atau suatu perkara, ya, maka kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil. Kita tidak boleh lari dari tanggung jawab, ya. Manakala kita lari dari tanggung jawab, tidak mengakui, maka kita disebut sebagai pecundang, gitu ya. Itu sifat-sifat pecundang ini sifat yang tidak baik, ya. Nah, itulah makanya sebagai sebuah nilai tanggung jawab ini sangat penting, ya, agar kita bisa menjadi orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya. Oke, itu saja penjelasan materi pada bab 5 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.